warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila diresmikan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah filosofi dan panduan dalam membentuk dasar ideologi negara dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki peran penting di dalam konstitusi Indonesia. Pancasila tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan ini memuat nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bagi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia merupakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila memiliki beberapa fungsi utama dalam ketatanegaraan. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber nilai dan norma. Pancasila sebagai sumber nilai dan norma yaitu mendasari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Pancasila berperan sebagai alat pemersatu bangsa yang mengikat suku, agama, dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai panduan moral dan etika. Pancasila memberikan panduan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar kebijakan nasional, yaitu berperan sebagai dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan nasional. Pengimplementasian Pancasila dalam sistem ketatanegaraan itu mencakup beberapa sistem lembaga. Di antaranya ada sistem lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pemerintahan daerah. Sistem lembaga legislatif yaitu berpacuan dalam membuat rancangan undang-undang yang harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kalau sistem eksekutif yaitu menjalankan pemerintahan seperti presiden atau sejajarnya dalam menjalankan pemerintahan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial. Sistem lembaga yudikatif adalah seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara harus sesuai juga dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kalau pemerintahan daerah juga harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Pancasila dalam program kerja mereka, karena mengingat keberagaman Indonesia, setiap warga Indonesia itu sangat banyak. Meskipun Pancasila sudah menjadi dasar negara, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, antara lain meningkatnya paham radikal dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Juga praktik korupsi yang merusak moral dan etika dalam pemerintahan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Serta masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang belum tercapai sesuai dengan sila kelima. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan Pancasila melalui beberapa hal. Yang pertama, dengan meningkatkan pendidikan Pancasila di setiap jenjang pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Yang kedua, dengan melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan pemerintah maupun masyarakat umum. Yang ketiga, dengan meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta mengajak seluruh elemen bangsa bekerja sama untuk berperan aktif dalam mengamalkan dan menjaga Pancasila. Jadi, dapat disimpulkan, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran vital dalam sistem ketatanegaraan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
merupakan tugas seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga diwujudkannya dalam tindakan nyata demi tercapainya cita-cita kesejahteraan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada Bapak Budi Susaryanto sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan NKRI karena telah membimbing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.